Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Slamet via Bambangan bersama 3 rekan saya. Saya Fajri dan Rio. Saya mendaki di tahun 2015. Saya dan teman 2 saya berangkat dari jam 10 pagi menuju ke base camp Bambangan. Sampai di sana jam 11 siang. Situ cuaca mendung, mulai gerimis. Karena ini pendakian awal saya dan 2 teman saya baru semua. Situ saya istirahat setengah jam, 30 menit lah. Karena gerimis nggak berhenti, saya putuskan untuk melanjutkan registrasi dan langsung ke trek untuk perjalanan pendakian. Start setengah 12. Pas start setengah 12 biasa tuh melewati perkebunan warga. Nyampe lah pos 1 ya seperti biasa lah. Nyampe pos 1 dapet tuh teman turunan dari Jakarta, 3 orang cowok semua. Situ berkata sama teman-teman saya, "Bang, mending turun aja, di atas dingin banget." Wah, segitu dong, hati aku berkata gitu. Masa baru nyampe pos 1 mau turun. Ternyata ketiga orang itu gagal puncak. Gak tahu mau mengadopsi saya buat turun atau gimana, tapi saya tetap naik pos 1 jam berapa tuh ya, jam 2an. Itu makan bentar, makan 30 menit, habis itu lanjut di pos 2 istirahat 10 menitan, lanjut ke pos 3. Pos 2 ke pos 3 itu posisi maghrib. Situ wah, kok lama banget sampai pos 3. Di atas terdengar suara keramaian. Saya telusuri terus sama 2 teman saya, kok nggak nyampe di pos 3. Padahal udah malam, mau diriin camp di pos 3 itu berencana. Sampai lah di pos 3 itu seneng banget. Pertama pendakian gimana ya, paling seneng itu. Lumayan rame. Kita diriin tenda di pos 3. Sebelumnya tuh ketemu sama rombongan dari Jakarta. Udah aku selipin sih, aku duluan aja gitu. Sampai pos 3 mendiriin tenda jam 10. Sampai jam 10 yang rombongan dari Jakarta itu baru lewat tenda kita. Itu kita dengar, wah, nah iya ya, dia istirahat di samping tenda saya di pos 3. Terus ada 2 orang turun. Itu kalau nggak salah dari deketan sih. Adalah 2 orang itu posisi turun, yang satu sakit, niatnya mau muncak tuh. Itu ya, itu nyampe pos 7 dia balik lagi. Karena apa? Sendernya pada mati semua, nggak ada pencahayaan. Dia turun, nyampe di pos 3, diriin tenda samping di tenda aku buat 2 orang, yang satu sakit tuh. Terus jam 12an dia diajak tuh sama rombongan Jakarta. Dia mulai naik, disitu nggak dengar lagi. Terus jam 1 jam 2 itu ada yang turun lari-lari. Katanya temennya ada yang kena hipo di pos
pos tujuan, pos 7. Satu anak turun ngabarin ke base camp. Itu posisi aku tidur setengah sadar. Temanku 2 orang berembuk. Kita bangun jam 2 ya, jam 2 masak buat persiapan summit attack jam 3. Situ nggak ada yang bangun, pada kedinginan semua. Nyampe jam 5 bangun, aku ajak, yuk muncak yuk, Ceri ayo muncak. Itu pada kedinginan semua. Untung Fajri mau tuh. Sebelum muncak aku berak dulu depan tenda. Nah itu samping tendaku kan ada tenda 2 orang yang tadi itu aku lihat musang masuk tenda. Wah, musang berak ular apa itu. Musang masuk tenda, aku lagi berak cebok, langsung masuk lagi. Studio tajakin, yuk ayo muncak sekali-kali lah, pertama kali nih muncak Gunung Slamet. Dia kedinginan nggak kuat. Aku situ belum tahu apa-apa ya, informasi yang lebih mendetail tentang pendakian gitu. Temanku tak tinggal tuh yang Rio, tapi sebelum tak tinggal kita masakin makanan, mie nasi sama air panas di termos. Sebelum tak tinggal aku masakin itu, aku sama Fajri naik. Di perjalanan sih nggak ada apa-apa. Nyampelah di batas vegetasi pos 9 itu. Situ posisi pada turun semua, tinggal 3 rombongan. Aku 2 orang, 1 rombongan nggak tahu dari mana, 1 lagi nggak tahu dari mana, lupa itu. Ada fotonya, aku nanti bisa dilihat. Nyampe puncak tuh jam 12 siang. Itu kabut full, pemandangannya wah, kadang terlihat, kadang kena kabut lagi, susah lah. Kita turun tuh, aku ikut sama rombongan itu, cuman aku agak ke belakang sih, agak capek sih sama Fajri. Sampailah di pos 3. Yuk sehat-sehat aja, yuk aku tanya ucap nih sama Fajri. Ternyata juga seneng, nih makan dulu, wih udah disiapin makan nih. Depan tenda ternyata yang jualan nasi bungkusan sama air kopi. Itu makan lah. Nyampe jam 3 kita packing, tutupin, masukin tas semua buat OTW pulang, turun dari gunung. Habis asar, aku dan 2 temanku memutuskan buat turun pulang. Nyampe di pos 2 sore itu jam 4 itu berapa aku lupa tuh. Sampai pos 1 itu maghrib, tawarin sama mbak-mbak yang jualan warung, "Ini mas, ada gorengan 5.000 aja nih, banyak tuh, 1 plastik, mana buat ganjel." turun pos 1 turun, nyampelah di pos Bayangan. Situ ketemu sama dari Jakarta tuh, keripuk rambutnya, manggil aku, "Mas, pos 1 masih jauh, masih deket kok, kurang lebih 30 menit nyampe." Itu maghrib, rombonganku berhenti sejenak, kita lanjut lagi.
Oh ya, kalau aku di pendakian tuh kalau ada jalur terus ada daun yang ya rumput menutupin, kadang sering kesandung. Nah itu aku tendang aja, tendang apa nih, nendang apa nih, aku tendangin gitu. Dan habis di pos bayangan agak turun lagi di kebun warga. Itu tuh sebenarnya baterai semua tuh bawa senter. Fajri bawa, aku bawa, Rio bawa. Tapi Fajri sama Rio senter biasa gitu, yang nggak bisa 10 jam full gitu. Itu 3 jam nyalain terus ngedrop buat lampu tenda kecil lagi. Nah, aku bawa senter merah yang buat ngoborin sawah, aku pakai tuh. Sisa senterku doang dipakai Rio bagian depan, Fajri tengah, aku di belakang. Aku pakai pencahayaan, aku pakai HP dengan flash merek S terus seri J biasa sih. Itu HP ada flashnya tapi nggak ada aplikasi apa bar buat flash gitu loh. Saya putuskan pakai video buat nge-flash, rekam gitu loh. Disitu aku debat terus sama Fajri, soalnya Fajri gimana Pak, gini loh, dia bawa jas hujan cuman dicangking terus, kayak kelihatannya tuh kasihan dilihatnya, harusnya masukin ke tas. Jadi masukin tas, dia membantah, enggak usah, aku pengen terpegang gitu. Ya nggak apa-apa. Aku tuh kalau nge-flash nggak ada 7 menit, nggak ada 4 menit, malah 4 menit udah mati, drop 4 menit drop. Nah video itu tak hapus buat ngerekam lagi, ngelanjut puter. Nah itu aku nggak sengaja tuh rekam. Aku kan di belakang tuh posisi kayak gini, aku tuh kadang megangnya kayak gini HP-nya, kadang di tengah. Nah, aku posisi kayak gini, aku liatnya ke bawah terus jalan setapaknya buat latihan. Nah pas meta hapus kan break, mau hapus dulu filenya biar bisa nge-flash lagi HP ini. Pas mau aku hapus itu HP ku tuh udah tak plastikin, posisi gerimis. Nah itu mau tak hapus, kesentuh, nyala sendiri videonya. Nah kok videonya gini, di sampingnya Fajri ada cewek rambut panjang putih seginilah, dia tuh 1 meter samping kiri Fajri, tapi dia mengambang, dia agak kayak gini, akan nengok Fajri sih, menyudut. Ini Fajri, nah ini melayang. Syukur rekam, loh kok gini atau kayak gini. Aku langsung hapus tuh, hapus. Terus buat rekam lagi, langsung gas. Aku putuskan cerita, ntar kalau udah nyampe base camp atau nyampe rumah baru tak ceritain. Itu aku sempat debat terus di situ. Aku posisi paling belakang itu sebenarnya udah nggak kuat lagi, tapi mau gimana lagi ya, aku paling tua ya nggak apa-apa, wis belakang jagain juga. Sampai lagi base camp jam 8 sampai base camp, istirahat 1 jam. Itu logistik buat tenda, kayak tenda itu ya, itu nyewa semua. Aslinya itu ngembaliin ke base camp rescue Pemalangnya jam 10. Nah itu pulang
setengah 9, sampai rescue jam 11, untung masih dibuka tuh, bisa dikembaliin. Nah, kembaliin besoknya. Besoknya tuh hari Sabtu aku di rumah. Itu aku nggak bisa jalan, berat banget. Aku tiduran terus, udah dipijetin, minyakin, nggak bisa buat berdiri. Itu Sabtu nggak bisa buat berdiri. Terus pas Minggu nih masih sama. Fajri main terus aku tiduran. Tapi Fajri nggak kenapa-napa, kalau Rio sama kayak aku, dia nggak bisa jalan. Katanya Fajri, Jri, kok kamu bisa jalan, Jri? Nah aku, ini kaku banget, Jri. Namanya badan berdiri itu kayak kaku gitu. Nah kamu ada obatnya nggak? Dia nyaranin obat ini itu. Apa iya? Aku gini apa ini pendakian pertama apa gimana, kaget. Terus ke hari ketiga nih, itu Senin, aku berangkat sekolah SMA kelas 2 itu. Berangkat upacara, yang namanya jalan tuh nggak bisa ditekuk kakinya, harus lurus terus. Pas ada tangga harus pegangan, kalau nggak pegangan aku jatuh pasti. Kayak udah lumpuh gitu sih. Aku paling dikit gini pas upacara. Nah aku sebelum ya aku kan 4 hari ini udah bisa berjalan tuh, ya mending lah. Pas Senin juga berat sih, kayak latihan gitu, latihan berjalan. Nah aku mendaki lagi di Sumbing. Aku cerita tuh pengalamanku kayak gini. Kata nih masnya nggak sopan, ada yang ikut dari atas, dari gunungnya itu. Aku nggak sopannya tuh ya jalan kaki, terus setapaknya tuh ada rumput-rumput yang buat nyandumin kaki. Bisa saya tuh agak sedikit kesel sih. Ya saat kayak tendang-tendangin, nyangkut tendang, dorong gitu. Oh ya bener mas, ada yang itu gangguin itu. Nah itu pengalamanku sih, pendakian pertama aku di Gunung Slamet, 3 orang sama aku. 14 April 2015. Itu mantap. Aku punya cerita lagi di gunung-gunung lain. Terima kasih ya udah nonton dan udah mendengarkan pengalaman ceritaku di pendakian Gunung Slamet. Itu yang nyaranin temanku buat Pak dimasukin ke YouTube. Nah ini aku tak ceritain di pasang YouTube. Assalamualaikum, terima kasih.